Assalamualaikum, hai guys, halo YouTube hingga terlihat sekian begini. Kali ini kembali lagi di channel saya Faris Alfarisi. Oke, kita lanjutkan mas up video yang ke lupa lagi nih. Baik, kali ini kita ditemani oleh Nadim Krisan Abdillah. Jadi ini adalah santri yang berasal dari Kendal, dan kita mulai seperti biasa storytelling. Why I was like this. Jadi oke, pertama saya bertemu dengan Nadim Krisan itu sebenarnya saya dari awal pertama ke pondok itu sudah lihat, tapi saya belum kenal guys, dan saya itu agak takut sih awalnya. Kok bisa? Jadi di pondok pesantren MTA itu ada santri yang kelihatan sudah dewasa gitu. Nah, si Nadim Krisan ini kelihatannya juga kayak santri yang udah gede gitu loh. Jadi saya takut kalau salah nebak atau salah apa kayak gitu. Tapi ternyata biasa guys. Di pekan olahraga itu saya juga ketemu lagi. Setelah pekan olahraga itu ada semacam santri dan pondok pesantren MTA itu turun ke jalan. Nah, itu juga ketemu lagi. Setelah itu ada yang namanya kayak persami, itu pramuka itu juga ketemu lagi. Sering sekali saya sering ketemu, dan awalnya sih belum kenal dan belum akrab. Namun ketika ada request dari orang tua ya, untuk pertama kalinya request dari orang tua, terus di YouTube ada komentar dari orang tua Nadim Krisan. Nah, di situ saya mulai akrabnya dan mulai kenal dengan Nadim. Saya panggilnya biasanya Krisan sih, lebih enak seperti itu kalau saya sendiri. Dan waktu itu requestnya itu seperti apa? Jadi requestnya itu dari komentar YouTube, ayahnya Nadim itu pengen Nadim untuk di video karena adiknya sangat sudah kangen seperti itu. Dan setelah wawancara itu saya memberikan pesan-pesan voice note, karena adiknya waktu itu sempat merekam voice note sampai beberapa kali seperti itu bersama ayahnya. Dan saya itu waktu itu belum berani memberikan telepon kepada santri ya, karena saya merasa itu nanti kurang disiplin atau seperti itu. Jadi hanya voice note. Adiknya itu mengirimkan suara, saya kira itu adiknya perempuan gitu. Tapi ternyata waktu saya lihat di foto-fotonya ternyata adiknya laki-laki. Tapi pas voice note-nya saya berikan ke Nadim Krisan itu, saya mengiranya adiknya juga perempuan gitu. Terus kata-kata saya itu seakan-akan adiknya perempuan, padahal ternyata adiknya laki-laki seperti itu. Itulah pertemuan pertama saya dengan Nadim Krisan ya, waktu mendapat request dari orang tuanya untuk mewawancara Nadim karena adiknya sudah sangat kangen kayak gitu. Dan itu request pertama saya dari wali santri kayak gitu. Nadim Krisan ini adalah santri yang selain saya temui, dia juga bersifat dewasa seperti itu. Dan ternyata dugaan saya itu nggak salah guys. Selain dari penampilannya yang udah terlihat dewasa, ternyata sikapnya juga terlihat dewasa, sehingga Nadim Krisan ini diberi amanah untuk menjadi ketua organisasi pengurus pondok pesantren MTA. Dan kalau nggak salah ketua UPPM itu kalau di sekolah-sekolah pada umumnya itu seperti ketua OSIS-nya seperti itu. Dan entah itu diberi amanahnya kapan, dilantiknya kapan, saya juga kurang tahu jadi ketua organisasi pengurus pondok pesantren MTA seperti itu ya. Jadi yang itu tidak terlalu penting ya, yang penting itu yang jelas para ustadz pasti memberikan amanah kepada Nadim Krisan itu tidak sembarangan. Jadi sudah dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga amanah itu jatuh ke pundak Nadim ya, seperti itu. Saya harap si Nadim juga menerimanya dengan ikhlas dan menjalankannya dengan sepenuh hati, karena amanah itu tidak untuk dihindari, karena
amanah itu akan membuat kita lebih terasah, membuat kita lebih terampil, dan membuat kita lebih banyak pengalaman lagi gitu. Kalau melihat dari responnya santri-santri yang lain kepada Nadiem itu, saya perhatikan ya bagus-bagus saja dan lucu gitu loh. Kan Nadiem ini kelihatan paling gede gitu ya, maksudnya kalau dari postur tubuh ya tinggi gitu, yang lainnya agak kecil-kecil kayak gitu. Terus yang jadi OPPM juga ada yang sebagian kecil-kecil, dan si Nadiem kelihatan gede gitu, kan kelihatan lebih dewasa. Terus si Nadiem jadi ketuanya ya kelihatannya itu cocok, dan ada kelucuan gitu, ada sedikit kelucuannya gitu. Dan lucunya sih di situ kalau menurut saya. Dan menurut saya si Nadiem ketika saya tanya-tanya dengan santri-santri dan saya menyaksikan sendiri, ternyata si Nadiem ini juga akrab hampir dengan semua santri. Jadi hampir semua santri kalau saya tanya-tanya ke Nadiem itu bagaimana kalau dengan si A gitu, misalnya seperti itu, si Nadiem insya Allah sedikit banyak tahu gitu. Jadi seperti itu. Setelah itu respon dari orang tua ya, jadi mungkin komentar pertama atau request pertama yang saya dapat mungkin malah dari mungkin malah dari orang tuanya Nadiem. Kalau pernah bertemu sih pernah, jadi saya juga udah pernah bertemu dengan ayahnya Nadiem, tapi kalau adiknya kayaknya malah belum ya. Jadi saya udah pernah ketemu sama ayahnya Nadiem, tapi pengen membuat video yang momen keluarga itu belum sempat guys. Jadi video ayahnya Nadiem dengan Nadiemnya itu belum sempat, karena kemarin itu saya juga udah bilang saya pengen wawancara, tapi mesti ada sesuatu yang membuat kita buru-buru terpisah kayak gitu gue. Jadi nggak sempat melakukan wawancara atau merekam momen-momen keluarga atau momen-momen kebersamaan ketika di pondok pesantren MTA. Ya, jadi Nadiem ini juga santri yang kalau diwawancarai itu sebenarnya tidak lari ya, dan kata-katanya itu mudah gitu, tersusun rapi, tidak bingung kayak gitu. Tapi si Nadiem ini kadang-kadang juga malu ketika terlalu sering di depan kamera kayak gitu, jadi kadang-kadang dia juga menghindar. Tapi kalau soal wawancara, insya Allah dia biasanya selalu bersedia sih, meskipun biasanya juga harus bersiap-siap dulu memikirkan kata-kata dan lain-lain, tapi itu nggak apa-apa, yang penting karena ketika wawancara kan selalu lancar seperti itu. Oke, kata-kata untuk si Nadiem sudah terlihat dewasa. Setelah itu cocok jadi ketua. Dan kalau ada yang santri-santri baru itu buat si Nadiem buat nakut-nakutin santri baru itu bisa guys. Tapi jangan, ini saran yang tidak bagus ya. Oke, setelah itu pesan-pesannya untuk si Nadiem harus bijaksana. Setelah itu harus berprestasi, karena sebagai ketua jangan sampai ketinggalan dong prestasinya. Setelah itu jangan jadikan berat amanah menjadi seorang pemimpin, dan jangan sering-sering menyalahkan diri sendiri, karena kita semua warga ngaji, warga yang udah dicelup dengan Al-Quran dan Sunnah itu dapat menjadi seorang pemimpin dan dapat dipimpin. Dan kita nanti kan semua juga akan menjadi seorang pemimpin gitu ya. Bahkan sekarang sebenarnya sudah gitu. Apalagi kita seorang laki-laki, masa depan nanti kita juga akan menjadi pemimpin, salah satunya pemimpin keluarga kita masing-masing seperti itu. Ya, saya rasa cukup mas up video kali ini, dan ini saya bilang spesial ya. Ya seperti ini, tetap biasa. Oke, saya rasa cukup. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and goodbye. Itu orang tua kamu mungkin kangen mungkin. Ada kata-kata buat orang tua ya? Daud. Alif Daud. Sama ini juga si Pandu. Ini juga jarang. Pandu. Katanya kemarin pas telepon mau ditengok ya? Hari apa?
hari Jumat. Kalau kamu, tadi belum loh. Orang tua kamu pengen lihat. Udah lama lah, udah lama lah. Kasihan. Sama Iksan, Gadin, sama Farid. Besok. Farid baru saja kemarin. Siapa? Itu. Bunda kak, anak. Bercerita. Bercerita tentang masa lalu beberapa bagian dari kawanan. Oh benar-benar ini jadi bagiannya beda-beda. Apa saja disebutkan terlebih dahulu? Ini ismulami atau bagian kawanan. Heeh. Ini ismutatif atau bagian kebersihan. Terus? Ismulilam atau bagian penerangan. Ini ismutakhir bagian takhir. Ini ismuriyato atau bagian olahraga. Oh olahraga. Nah sekarang saya pengen tahu kesibukannya. Perkenalan dulu satu-satu gitu misalnya. Setelah itu kesibukannya kayak apa gitu. Oh ya dari ketua dulu, Nadiem Krisan. Nama saya Nadiem Krisan Andika. Saya dari Kendal. Saya di sini sebagai Roisul Munatomah atau ketua organisasi. Kalau saya Habib Ramadan, saya di sini sebagai ketua takmir masjid. Dan saya Rayat. Ismi Muhammad Saifullah, Amin Solo. Saya di sini sebagai Ismail Ilham atau penerangan. Nama saya Muhammad Fadil Fawas, asal Karanganyar, bagian konsultatif atau bagian kebersihan. Nama saya Farid Ahmad Faizal. Saya di sini sebagai pilihan sekolah. Sedang bersiap-siap menyambut tamu 9 perwakilan dari Jawa Timur. 2, kamu kuat. Hati-hati. Bentar aku bantu bentar. Assalamualaikum. Lagi ngapain adik-adik? Lagi ngapain? Itu di sini ada berapa santri? Dari pertanyaan dari Kak Ulfah Mubarok, ini kayaknya itu sih kakaknya Hirahai. Itu di sini ada berapa santri? Setelah itu dibagi berapa kelas? Ada 130 santri dan dibagi 4 kelas. 130. 121. 1 dibagi 4 kelas. Jadi per kelasnya berapa dong? Per kelasnya rata-rata 30-an. 30. Ada yang satu kaki jadi ada yang beda. Kalau menurut saya. Setelah itu pertanyaan berikutnya dari HJR Official. Kakak di situ bekerja di Ponpes atau hanya video? Kalau santri yang jawab gimana Jo? Saya di sini, dua-duanya enggak. Saya di sini enggak kerja loh ya. Dan saya di sini memang hanya video. Oh iya memang hobi. Boleh. Ya, itu jawaban paling betul karena hobi saya memang membuat seperti ini. Saya sama. Oke, santri udah kelihatan, mulai banyak yang datang ini. Oke, kita lanjutkan question and answer-nya.